Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat beriman, video kali ini mengajarkan kita tentang seorang ahli ibadah selama 220 tahun tak pernah maksiat tapi mati dalam keadaan kafir. Supaya kita bisa ambil iktibarnya dari kisah ini, sebelum lanjut bantu subscribe channel Hu Allah ini, agar pahala sahabat terus mengalir seiring berkembangnya channel ini, amin. Sahabat, seorang ahli ibadah selama 220 tahun bahkan sudah memiliki ribuan santri, meninggal dunia dalam keadaan kafir dan su'ul khatimah. Lantas perbuatan apa yang menyebabkan dirinya kafir dan mati dalam keadaan buruk? Kisah ini dialami oleh Barsisya, seorang ahli ibadah yang mempunyai 60.000 santri, dan seluruh santrinya bisa berjalan di angkasa karena berkah ilmunya. Tak tanggung-tanggung, ia beribadah selama 220 tahun tanpa sekalipun melakukan perbuatan maksiat. Melihat para malaikat sangat kagum dengan sosok tersebut, Allah kemudian berfirman, "Apa yang kalian kagumkan darinya, sesungguhnya aku lebih mengerti dari apa yang kalian mengerti. Sesungguhnya Barsisya dalam pengertianku akan berbuat kufur dan masuk neraka untuk selama-lamanya, dikarenakan meminum khamar." Mendengar firman Allah tersebut, para iblis laknatullah pun tersenyum dan mengerti apa yang harus ia lakukan guna menggoda Barsisya. Iblis kemudian mendatangi Barsisya di pondoknya dengan menyamar sebagai pemuda ahli ibadah yang memakai jubah putih terbaik dan juga memakai wewangian. Barsisya kemudian memanggil si pemuda tersebut seraya bertanya, "Siapa kamu dan ada keperluan apa ke sini?" Iblis kemudian menjawab, "Saya adalah seorang hamba. Saya datang untuk membantu ibadahmu kepada Allah. Barang siapa yang ingin beribadah kepada Allah, maka cukuplah Allah sebagai pemiliknya," jawab Barsisya. Iblis itikaf dan kemudian beribadah di masjid selama 3 hari 3 malam tanpa makan dan tidur. Melihat ibadahnya yang seperti itu, Barsisya takjub seraya berkata, "Saya beribadah kepada Allah selama kurang lebih 220 tahun, namun tidak pernah mengerjakan seperti apa yang kamu kerjakan." Kemudian iblis berkata, "Aku telah berbuat dosa, oleh sebab itu aku terus mengingatnya agar rasa kantuk, lelah, dan laparku hilang." Kemudian Barsisya bertanya, "Bagaimana caranya agar aku bisa seperti engkau?" Kemudian iblis menjawab, "Pergi dan berbuat maksiatlah kepada Allah, kemudian cepat-cepat bertaubatlah, karena Allah Maha Pemberi Ampun." Barsisya lanjut bertanya, "Apa yang harus aku lakukan?" Iblis lalu menjawab dengan lantang, "Zina." Barsisya berkata, "Itu perbuatan terlarang, aku tidak akan melakukan perbuatan keji itu." Iblis lalu berkata lagi, "Bunuh orang mukmin." Barsisya menjawab tegas, "Aku tidak akan melakukan itu." Tak mau kalah, lalu iblis berkata, "Minum khamar yang memabukkan, karena ini adalah yang paling ringan dan Allah akan mudah mengampunimu." Barsisya kemudian berkata, "Minum minuman yang memabukkan juga sebuah larangan." Iblis kemudian berkata, "Minum sedikit saja dan jangan sampai engkau mabuk." Mulai luluh dengan bujuk rayu iblis, Barsisya lanjut bertanya, "Di mana aku akan melakukannya?" Iblis menjawab, "Pergilah ke desa ini." Barsisya kemudian segera pergi menuju tempat yang disebutkan oleh pemuda ahli ibadah. Di tempat tersebut, ia melihat sebuah warung yang menjual minuman keras. Barsisya kemudian memesan dan menenggak 1 gelas. Karena sebelumnya belum pernah minum, ia langsung setengah mabuk, ketagihan dan minta tambah hingga mabuk parah. Melihat penjual warung bertubuh langsing dan cantik, Barsisya lalu berbuat zina. Setelah berbuat zina, Barsisya membunuh perempuan tersebut karena takut apa yang diperbuatnya akan diketahui orang. Dalam keadaan seperti itu, iblis menyamar sebagai suami perempuan penjual minuman keras dan melaporkan kejadian tersebut kepada hakim dan masyarakat.
Barsisya pun akhirnya ditangkap beramai-ramai dan dihukum sebab telah membunuh. Dalam keadaan tersalib, iblis muncul sebagai orang ahli ibadah yang pernah ditemuinya. Kemudian iblis bertanya, "Bagaimana keadaanmu?" Barsisya kemudian menjawab, "Barang siapa menuruti ajakan jelek, maka inilah balasannya." Iblis lalu berkata, "Selama 220 tahun aku tersiksa karena ibadahmu, hingga aku menjerumuskanmu seperti ini. Namun apabila kamu ingin bebas, aku bisa membebaskanmu." Barsisya lanjut berkata, "Bagaimana caranya?" Iblis lanjut berkata, "Sujudlah kepadaku 1 kali." Barsisya kemudian berujar, "Aku tidak dapat melakukan itu dalam keadaan tersalib seperti ini." Iblis lalu berkata lagi, "Sujudlah dengan isyarah." Barsisya pun sujud dengan isyarah dan kufur kepada Allah SWT serta meninggal dunia tanpa membawa keimanan. Nauzubillahi min zalik. Kisah ini diambil dari buku 101 Cerita Penegak Iman Peluhur Budi karya Kiai Haji Muhammad Jamaluddin Ahmad, pengasuh Pondok Pesantren Tambak Beras, Jombang, Jawa Timur, terbitan Pustaka Al-Muhibin. Hikmah yang bisa diambil. Kisah ini menjadi pembelajaran bagi kita untuk tak mengusahakan diri kita sebaik mungkin menjauh dari segala larangan Allah. Jangan sekali-kali berpikir untuk sengaja berbuat maksiat karena nanti Allah akan mengampuni dosa hambanya. Sebab kita tidak tahu, apakah setelah melakukannya kita masih diberikan kesempatan bertaubat atau tidak. Dan kita tidak tahu, apakah setelah berbuat maksiat apakah kita masih diberikan kesempatan hidup dan memperbaiki segalanya. Selain itu, penting juga untuk kita memahami bahwa ibadah juga harus diimbangi dengan ilmu. Karena saat dibarengi dengan ilmu, keimanan dan ketakwaan kita akan lebih kuat. Membuat kita lebih memahami mana yang baik dan buruk dengan lebih jelas. Sehingga ketika godaan muncul, kita akan bisa menepis dan tidak terjerumus dengan hal itu. Semoga Allah senantiasa membimbing kita pada jalan yang lurus, serta mendekatkan kita pada lingkungan yang baik dan orang-orang yang solih. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe channel Hu Allah ini, biar kami bersemangat untuk bikin video berikutnya. Amin.